Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas G, kelompok 2, yang beranggotakan 1. Risa Hurul Aini, 2. Yeni Indriani, 3. Laila Nur Hidayati, dan 4. Anggita Chandra Salsabila akan menjelaskan hadis tentang orientasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Hurul Aini akan menjelaskan tentang pengertian orientasi pendidikan. Orientasi adalah suatu penetapan atau perasaan tentang posisi seseorang dalam kaitannya dengan lingkungan, orang tertentu, atau sesuatu yang khusus atau lapangan pengetahuan. Adapun orientasi pendidikan Islam itu lebih mementingkan hidup masa depan yang bernilai duniawi dan ukhrawi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri manusia memperhatikan hal-hal yang diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat di atas memberikan indikasi kepada kita bahwa pendidikan Islam itu adalah adanya keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Pendidikan itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk membangun, meningkatkan mutu sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan, sehingga kita sadari bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu. Bahwasanya sejak lahir manusia dalam keadaan fitrah atau telah membawa kemampuan-kemampuan dasar yang disebut dengan potensi. Fitrah atau kemampuan dasar tersebut harus terus ditumbuh kembangkan dengan baik sesuai dengan fitrah dasarnya. Pendidikan mengarahkan bagaimana seharusnya fitrah atau potensi harus diarahkan dan ditumbuh kembangkan. Disinilah pentingnya orientasi pendidikan bagi setiap manusia. Saya Yeni Indriani akan menjelaskan tujuan dari orientasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah membantu pembentukan akhlak mulia. Yang akhlak mulianya itu sudah disetujui oleh kaum muslimin, karena pendidikan akhlak mulia adalah jiwa pendidikan Islam yang telah mencapai akhlak yang paling sempurna bagi tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua adalah persiapan untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Karena pendidikan Islam menaruh perhatian penuh kepada kedua kehidupan itu sebagai tujuan-tujuan umum yang paling mendasar. Yang ketiga adalah persiapan untuk mencapai rezeki dan memelihara segi dari kemanfaatannya. Akan tetapi, pendidikan Islam tidak semua bersifat agama dan akhlak saja, melainkan hanya menaruh perhatian pada segi manfaat pada tujuan-tujuan dari kurikulum dan aktivitasnya. Yang keempat adalah menumbuhkan ruhiliyah pada anak didik dan memuaskan keinginannya saja, dalam artian semata-mata untuk mengetahui dan
memungkinkan mengkaji hanya sekadar ilmu. Yang terakhir adalah menyiapkan anak didik dari segi profesional, teknis, dan perusahaan agar anak didik dapat menguasai profesi dan teknis tertentu untuk dapat mencari rezeki di kelak kehidupan nanti. Ini saya akan menjelaskan perilaku yang mencerminkan orientasi pendidikan. Hadis memiliki keragaman pembahasan, namun hadis kali ini akan membahas yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Yang pertama, tentang mengajari anak sholat. Perhatian terhadap sholat juga harus menjadi prioritas utama bagi orang tua kepada anaknya, karena sholat merupakan tiang agama. Jika seseorang melalaikannya, ini secara agama tidak bisa tegak pada dirinya. Sholat pula yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Untuk itu, hendaknya orang tua mengajari anak sholat sejak dini. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin, wa da'ribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin, wa farriqu bainahum fil mawdi'ain." Yang artinya, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 425. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini sahih. Yang kedua, mendidik anak dengan kasih sayang. Memang mendidik anak diperbolehkan, akan tetapi juga tidak melupakan untuk memberikan kasih sayang kepada anak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqabbiluna sawiyyan wa ma tuqabbiluhum." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah." Yang artinya, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Apakah kalian mencium anak-anak lagi?" "Kami tidak mencium mereka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat atau sayang dari hatimu." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5998 dan Muslim nomor 2317. Mencium anak adalah manifestasi dari iman dalam bentuk kasih sayang. Jadi siapa yang tidak pernah mencium anaknya, hampir bisa dipastikan dia tidak pernah merasakan kehadiran rasa yang mulia tersebut di dalam hidupnya. Hadis lain dari sahabat Rasulullah berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qabalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu aqra'u ibnu Hadis at-Tamimi jalis. Faqala aqra'u inna li 'asharatan minal waladi ma qabaltu minhum ahada." Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, "Man la yarhamu la yurhamu." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali dan di sisi Nabi ada Al-Aqra' Hadis at-Tamimi yang sedang tidur. Maka Al-Aqra' berkata, "Aku punya 10 orang anak, tidak seorang pun dari mereka yang pernah mencium." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat Al-Aqra', lalu beliau berkata, "Barang siapa yang tidak merahmati atau menyayangi, maka ia tidak akan dirahmati." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5933 dan Muslim nomor 2318. Saya Gita Chandra Salsabila akan menjelaskan tentang hadis mendidik anak. Untuk hadis yang ketiga, saya langsung ke hadis yang ketiga karena hadis yang pertama dan kedua tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Laila, maka saya akan lanjut ke hadis yang ketiga. Nah, pada hadis yang ketiga ini dijelaskan bahwa kita
ini tidak boleh berbohong kepada anak, meskipun itu adalah untuk hal yang main-main, tapi itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kita. Nah, untuk yang kedua, kita tidak diperbolehkan berjanji, namanya itu bohong, sehingga tidak menepati janji kepada anak. Misalnya kita manggil anak kita, hei nak, kamu kesini, nanti saya kasih ini. Nah, tapi nanti ketika anak itu datang kepada kita, tapi kita tidak memberikan apapun kepada anak, nah itu tidak diperbolehkan, karena itu bisa jadi menjadi sebuah kebiasaan nantinya untuk anak tersebut. Nah, untuk yang kedua, ini ada hadis tentang kasih sayang, betapa pentingnya kasih sayang ini untuk anak. Karena pada suatu ketika itu, pada zamannya Rasulullah, itu ada seorang badui. Kemudian Rasulullah itu bertanya, apakah hari ini kamu itu sudah mencium anakmu? Nah, namun ternyata orang badui tadi menjawab, tidak, saya tidak pernah mencium anak saya. Lalu Nabi Muhammad atau Rasulullah itu berkata, saya nggak tahu. Nah, kemudian Rasulullah itu menjawab, berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah itu tidak merahmati kamu. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan bahwa menyayangi anak itu sangatlah penting sekali. Memberikan kasih sayang kepada anak itu sangat penting sekali. Nah, untuk hadis yang terakhir ini mengenai hadis tentang mendidik anak sejak dini. Jadi pernah suatu ketika itu pada zamannya Rasulullah itu pernah menasihati seorang anak yang duduk, dia tuh pengen makan. Ya, Rasulullah itu nasihati, kamu kalau mau makan, makanlah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, dari sini apabila kita membiasakan sesuatu kepada anak dimulai dari pada saat dia kecil, maka itu akan menjadi kebiasaan. Nantinya ketika dia itu sudah besar, nanti dia sudah terbiasa dan tidak akan kaget lagi. Beda lagi kalau misalnya nanti ketika anak itu diajarkan ketika sudah besar, maka itu akan sulit untuk membentuk karakter itu pada seorang anak. Jadi kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.